Terima kasih atas hadirnya. Yang kita hormati Pak Widi Nurbianto, beliau Kepala Pusat dari Lembaga Administrasi Negara, dan Bu Rina, Bu Ederina, Kepala BKD Provinsi NTT. Paparannya 15 menit untuk Ibu, dan nanti Pak Wakil Gubernur hubungannya 5 menit, kemudian nanti kita penjelasan kepada Pak Widi. Mohon Bu Ederina, silakan. Terima kasih Pak Coach yang saya hormati, Pak Widi Nurbianto, Esos, MSI yang saya hormati juga Pak Sudaryanto selaku coach saya, Dr. Andus Sudaryanto, MSI, Pak Wagub selaku mentor saya, Dr. Andus Yosef Adrianus Naisoi, MM. Perkenalkan saya Henrina Leskodat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adapun judul proyek perubahan saya adalah strategi implementasi penilaian kompetensi berbasis CAT untuk mendukung sistem merit di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini Coach Pak Sudaryanto, terima kasih banyak sudah 1 bulan lebih membimbing kami. Deskripsi manajemen PNS itu terdiri dari 8 indikator mulai dari perencanaan sampai sistem informasi, di mana proyek perubahan saya mengambil pada indikator pengembangan karir dengan berbasis manajemen talenta, promosi mutasi berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dan untuk itu perlu diinformasikan. Proyek perubahan ini upaya untuk membenahi semua elemen dalam penilaian kompetensi guna menyukseskan sistem merit. Masalah yang ingin dipecahkan adalah bagaimana implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung sistem merit dan apa sajakah kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, faktor eksternal, faktor internal, penilaian kompetensi dalam mendukung sistem merit. Latar belakang, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023 adalah NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan NTT, dan misinya ada 5. Kita masuk di misi yang kelima, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Tugas BKD adalah membantu gubernur bidang kepegawaian. Indikator utama adalah presentasi formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2. Sasarannya adalah terwujudnya ketersediaan penempatan sumber daya aparatur dan sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi saat ini, BKD sudah menjalankan sistem manajemen ISO 9001-2015 dan Assessment Center sebagai tempat untuk uji kompetensi sudah akreditasi A, dan saya bersyukur tahun 2020 BKN Award memberi kepada kami Assessment Center mendapat juara 2 nasional. Untuk evaluasi reformasi birokrasi, kami mengalami peningkatan dari 2020 89,60, di semester 1 2021 Juli kami memperoleh nilai 93,19 dan nilai sakit 90,23. Namun secara rata-rata reformasi birokrasi NTT masih di angka 68. Untuk itu uji kompetensi dimaksud untuk dapat meningkatkan reformasi birokrasi. Kondisi saat ini dalam peta ini yang hijau sudah dilaksanakan, yang kuning sedang dilaksanakan. Saya mengintervensinya dalam proyek perubahan saya ini ada di merah, yaitu sistem CAT, inovasinya, dan Pergub, standar kompetensi dan manajemen talenta. Dari 39 perangkat daerah, pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas sudah dilakukan uji kompetensi, namun pejabat pelaksana baru 5,35% atau 273 orang. Hasil penilaian kompetensi untuk pejabat administrator untuk 8 indikator, terendah ada di pelayanan publik 63,18, tertinggi ada di pengembangan diri dan orang lain 73,67, namun ini perlu dilakukan pengembangan kompetensi. Untuk pejabat pengawas, nilai terendah ada di orientasi pada hasil 67,93, tertinggi ada di 93. Ini gapnya tidak terlalu besar. Dalam Bapak narasumber, coach, mentor yang saya hormati, analisis isu dengan model ASRID, saya mendapat bahwa
kurangnya pelaksanaan uji kompetensi ASN pejabat pelaksana sehingga belum dapat menggambarkan potensi kompetensi oleh pada masing-masing ASN. Kondisi yang diharapkan adanya SOP uji kompetensi berbasis GAT, peraturan gubernur tentang kompetensi manajerial, peraturan gubernur manajemen talenta, pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri, laporan hasilnya, tindak lanjutnya. Permasalahannya belum optimalnya uji kompetensi, belum optimalnya standar kompetensi dan manajemen talenta, belum ada pegawai yang menganalisa khusus kompetensi pelaksana, belum maksimal mekanisme uji kompetensi, belum optimal pemberian feedback. Dan people adalah penyiapan tim analisa uji kompetensi. Tinjauan pustaka saya mendapat 4 yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Saya bersyukur mendapat tinjauan pustaka ini dan saya melihat bahwa dari tulisan ini Jawa Tengah sudah pada sampai manajemen talenta. Saya punya keyakinan dengan proyek perubahan ini NTT dapat melakukan itu. Alur pikir saya dimulai dari visi misi Provinsi Nusa Tenggara Timur, misi kelima, tugas Badan Kepegawaian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, kemudian gap itu yang akan kita analisa dengan STAR model, analisis scope, implementasi penilaian kompetensi untuk jabatan pelaksana, dan strategi marketing C1P4. Di samping kiri adalah gambar kantor assessment center. Tujuan dan manfaat untuk organisasi, tujuan jangka pendek, terbentuknya sistem efektif, membangun dukungan stakeholder, SOP uji kompetensi, peraturan gubernur, pelaksanaan uji kompetensi, untuk jangka pendek 7 giro, laporan hasil analisis, tindak lanjut, evaluasi dan monitoring. Untuk jangka menengah dimulai dengan launching, pelaksanaan uji di 19 dinas, laporannya, tindak lanjut monitoring, dan untuk jangka panjang akan diuji kompetensi di 9 badan, pelaksanaannya, laporannya, tindak lanjutnya, dan satu hal yang akan dihasilkan di jangka panjang adalah NTT sudah mampu membuat manajemen talenta. Manfaatnya, untuk pemerintah pusat kita melaksanakan undang-undang dan PP. Untuk daerah kita menambah presentasi penilaian kompetensi dan data profil kompetensi. Untuk ASN sendiri memahami kekuatan, potensi, dan kompetensi yang dimiliki. Akademis merupakan bagian untuk bisa dilakukan penelitian. Dunia usaha, ASN bisa membantu dunia usaha dalam kepengurusan urusan di pemerintahan. Media wajib kita bekerja sama untuk publish. Masyarakat mendapat dampak. Jika ASN berkompeten, maka masyarakat dapat menerima dampaknya dalam pengurusan pelayanan di pemerintahan. Outputnya, tersusunnya SOP, tersusunnya peraturan gubernur, terlaksananya uji kompetensi di 39 perangkat daerah, 82 OPT dengan jumlah 4.825 orang, tersusunnya laporan analisa kebutuhan, karena kita sudah uji 273 sehingga ada 5.099 orang. Terlaksana tindak lanjut hasil analisis kebutuhan pengembangan. Outcome-nya terwujudnya sistem merit, terwujudnya profil kompetensi, terbantunya pimpinan di 39 perangkat daerah untuk bagaimana mengembangkan kompetensi ASN dan memetakan pekerjaan. Struktur organisasi pelaksanaan tim efektif. Yang saya hormati mentor Bapak Wakil Gubernur, project leadernya saya sendiri, Coach Bapak Sudaryanto, ada tim administrasi, ada tim teknis, dan ada tim monef dengan uraian tugas masing-masing. Identifikasi stakeholder yang utama Bapak Gubernur, Wagub, dan Sekda, primer di BKD sendiri, primer internal, primer eksternal, 38 perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, sekunder ada BKN, Kementerian PAN-RB, KSN, Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, dan media massa. Dari hasil identifikasi stakeholder, kita dapat melihat pengaruh dan kepentingannya untuk Klaten, BKN, PAN-RB, KSN, Kementerian Dalam Negeri. Untuk promotor, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Apatis, perguruan tinggi, media massa, dan untuk defenders adalah 38 perangkat daerah. Bapak narasumber, coach, dan mentor yang saya hormati, tahapan perubahan rencana strategis saya menggunakan analisis scope. Ada situasi, saya sudah gambarkan tadi, belum maksimalnya uji kompetensi untuk pejabat pelaksana, anggaran yang dibutuhkan, pengembangannya kurang pemahaman. Ada core competition, ada upscale, ada prospek. Prospek ini untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, terwujudnya peta kompetensi dan pengembangan kompetensi. Expectation
Jika ASN mengetahui kompetensinya dan memperbaiki, ASN di Provinsi NTT akan menjadi ASN yang berdaya saing, menumbuhkan semangat berkompetensi, mewujudkan pelaksanaan sistem merit. Dari itu kita bisa melihat di sini bahwa ada rencana strategis, ada taktikal. Rencana strategis mulai dari pembentukan tim, tersusunnya peraturan gubernur, terusnya implementasi penilaian, profil potensi, dan pemimpin di 39 perangkat daerah dapat memanfaatkan hasilnya terwujudnya sistem merit. Taktikalnya mulai dari rapat-rapat, finalisasi SK, penerbitan SK, pertemuan-pertemuan, dan yang paling akhir adalah penyusunan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan guna pengembangan karir, mutasi, dan lain sebagainya. Untuk rencana jangka pendek, saya mulai dari yang pertama, membentuk tim efektif, menyusun SOP, menyusun peraturan gubernur, sosialisasi, membangun dukungan stakeholder, pelaksanaan uji kompetensi untuk jangka pendek di 7 biro, laporan hasilnya, tindak lanjutnya, fokus grup discussion, dan monitoring evaluasi. Jangka menengah ada launching, ada peraturan manajemen talenta, pelaksanaan uji kompetensi di 19 dinas, laporannya, tindak lanjutnya, monitoring, dan evaluasi. Untuk jangka panjang, saya mengambil uji kompetensi untuk 9 perangkat daerah yang tersisa, pelaksanaan penilaian, hasilnya, tindak lanjutnya, dan yang paling menarik di jangka panjang adalah pemerintah provinsi mampu memetakan manajemen talenta untuk setiap ASN, khususnya pelaksana dan monitoring evaluasi. Untuk itu semua rencana strategi marketing saya menggunakan 1C 4P. 1C customer di sini adalah ASN, produknya berupa nilai kompetensi, place-nya ada di assessment center, di situ didukung oleh komputer dan juga asesor yang bekerja, kerjasama perlu dijalin antara asesor dan pelaksana ASN. Price adalah anggaran yang tersedia. Memang kita juga belum punya anggaran yang cukup banyak, namun saya punya keyakinan bahwa jika kita bekerja dengan anggaran yang ada, kita mampu mewujudkan ini. Untuk promosi, Bapak narasumber, Bapak coach, dan Bapak mentor yang saya hormati, di sini setelah kita melakukan seluruh uji dan hasilnya, saya akan mempromosikannya melalui surat, website, dan di catatan di bawah, BKD sudah selama ini melakukan promosi melalui YouTube, melalui Instagram, FB, alamatnya di bawah ini, Twitter, dan yang paling penting adalah melalui website resmi BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya belajar dari visitasi kepemimpinan di Sleman, mereka menggunakan satu branding yang cukup baik. Mereka mampu merubah itu, dan dari Sleman Sembada menjadi Sleman the living culture of part of Java. Saya mengangkat branded dalam proyek perubahan saya ini adalah gambar assessment center. Balok menandakan bahwa assessment center menggunakan metode atau tools dan juga merupakan sebuah institusi. Bola mata berarti fokus, konsentrasi, integrasi, dan komitmen. Untuk 9 SNAR itu adalah multi alat. Kita menggunakan peraturan PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang 8 standar manajerial dan 1 standar kultur, sosial kultur. 5 bulatan kecil di sini dalam bekerja, kita tidak boleh melupakan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Dan assessment center berada di naungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Namun perlu saya jelaskan bahwa pakaian adat yang saya tampilkan di sini adalah kita mendukung Provinsi NTT sebagai provinsi pariwisata. Prime mover pembangunan Provinsi NTT adalah pariwisata. Dalam mendukung pariwisata dan memperingati HUT RI yang ke-76, kami Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menari jai dan menyanyi. Jai adalah tarian dari Kabupaten Ngada, asal Bapak mentor Bapak Yosef Adrianus Neisui. Sekian dan terima kasih. Salam nasional saya sampaikan dari Kupang. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke Pak Coach. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ada penarinya Pak Rizky. Nanti kalau ke Kantabat di perbatasan Atabuan kita sampai Timur. Masih terlalu sana, Pak. Iya.
Saya sudah pernah sekali ke sana, tapi saya belum pernah ketemu Pak Wakil Gubernur ini. Nanti kita sama-sama. Silakan Pak Wakil Gubernur untuk saya ke Bu Bendelina. Ya. Triasto politik dari LAM. Saya ini juga Pak dari LAM dulu tahun 80-an ada di sana. Hanya beberapa tahun aja di LAM. Teman-teman sekalian, pertama saya mau komentar dulu mengenai Beli tadi Pak. Kalau Pak Daryanto lihat ada mata, ada segi empat itu persis kayak lambang kanoman di apa namanya di Jawa Tengah tuh Pak. Iya. Itu kan persis tuh, sama itu. Di Ambarawa itu persis tuh. Ada lambang itu terus bola itu Pak. Itu menandakan persatuan dan apa namanya potensi ke depan yang sangat luar biasa. Saya kira tidak berkelebihan Pak Daryanto. Saya mantan pansus undang-undang ASN. Ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Saya sangat berbangga bahwa cita-cita kami pada saat membuat Undang-Undang ASN itu supaya seluruh ASN di Republik ini bisa terukur dan kemudian bisa melakukan apa yang dinamakan dengan performance appraisal dan personal appraisal. Salah satunya saya melihat dari paper atau makalah yang dibuat oleh Ibu Hendrina ini, saya kira tidak berkelebihan saya mengatakan bahwa ini bisa dijadikan sebagai naskah akademik untuk suatu tulisan ilmiah yang berapa nanti. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada saat kami membahas undang-undang ASN, Pak, ada satu istilah yang sangat kami kembangkan pada saat itu. Saya selalu di NTT saya menggunakan bahasa Latin Pak Daryanto. Pak Bidi, saya suka menggunakan. Namanya istilahnya adalah tempora mutaku, etnos mutaku ibilis. Waktu berubah, kita harus berubah di dalamnya. Tidak bisa tidak, harus berubah. Oleh sebab itu ASN juga harus berubah. Dengan demikian, bahwa judul yang diberikan oleh Ibu Ina mengenai strategi implementasi penilaian kompetensi ASN berbasis CAT. Kemudian apalagi dalam merit system, ya, saya tahu di dalam substansi undang-undang ASN itu merit system itu dengan kata lain itu job person match, artinya seorang ASN harus sesuai dengan jobnya, harus sesuai dengan integritasnya. Oleh sebab itu, saya sebenarnya tidak bertanya Pak, karena makalahnya saya sudah baca dan pada saat mereka datang ke saya cukup teliti juga, saya lihat satu persatu. Jadi kalau saya tanya ke diri saya sendiri lagi Pak Daryanto. sebagai mentor sudah membaca ini. Tapi saya sangat senang Pak Daryanto kalau kita lihat dari alur pikiran Pak. Alur pikiran ini walaupun Ibu Ina ini belum khusus di Lemhanas, tapi beliau sudah menggunakan istilah di Lemhanas Pak, namanya Burkona. Saya tahu latar belakang Pak Daryanto di Lemhanas Pak. Mungkin Pak Daryanto masih SMP atau SMA berkali. Latar belakang itu saya sudah di Lemhanas ada yang namanya Burkona, ulat kolom panah. Ya. Ya, Kemudian itu Pak, PPT. Nah itu Pak, yang dulu kan, nah, ya pasti Pak Daryanto sudah tahu tuh kalau alumni dari Lemhanas pasti tahu semua. Oleh sebab itu saya sangat setuju, saya sangat senang bahwa di NTT nanti bisa menerjemahkan visi kami yang kelima Pak. Karena saya dengan Pak Gubernur dari Jakarta datang ke NTT, kami dengan satu visi mengatakan bahwa NTT bangkit untuk menuju kesejahteraan. Dari visi ini kami kembangkan menjadi 5 misi. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Ya. Jadi ini saya sangat senang jadi patokan untuk ke depan nanti.
Sedangkan hal-hal lain saya kira nanti tinggal diimplementasikan aja. Saya akan apa namanya minta terus kepada Ibu Hedrina supaya bisa terus jangan hanya sampai di sini, tetapi dia harus sampai dengan output, sampai dengan outcome-nya. Makalah ini berhasil atau tidaknya tergantung dari output dan outcome-nya. Outputnya bisa jadi, tapi outcome-nya tidak tercapai juga percuma. Jadi dua-duanya. Ya, kalau dulu di LAN itu ada istilah efektif, efisien, efektif, tapi sekarang ada output, outcome-nya. Efisien itu prosesnya itu, tidak ada input, proses, output, outcome. Nah, saya melihat ini, saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya minta kepada Ibu Hedrina supaya ini konsisten dan konsisten dan komit untuk ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu aja dari Anto. Bila monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alfe, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Daryanto, Pak Bibi, kami di SP ini menggunakan salam kebinekaan, Pak. Ya. Salam kebinekaan itu dalam agama Islam ada yang namanya lakum didukung bali adil, Pak. Lakum didukung bali adil. Kita adalah bersaudara. Ya. Nah, itu kami punya dari Mas. Matur nuwun, Mas. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Bu Hedrina sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dapat mentor yang luar biasa. Kasih, Pak. Monggo Pak Widi, silakan. Ya, matur nuwun Pak Sudaryanto, luar biasa ini Wakil Gubernur NTT. Bapak luar biasa memberikan dorongan semangat kepada peserta PKM gitu ya. Bapak juga sangat luas gitu terkait dengan manajemen ASN karena mungkin juga terlibat di dalam proses penyusunan undang-undang ASN, dan ini Bu Hedrina mendapatkan mentor yang sangat pas, yang sangat menguasai materi yang ditulis, sehingga ini menjadi tantangan juga menjadi cambuk ini ya Pak, karena mentornya jauh lebih menguasai terkait dengan substansi terkait dengan manajemen ASN. Bu Hedrina, terima kasih tadi sudah mempresentasikan rancangan proyek perubahannya. Ini suatu langkah yang strategis yang dalam rangka mendukung merit system yang ada di pemerintah Provinsi NTT. Bukan bermaksud untuk menguji, namun mungkin barangkali bisa untuk menjadi bahan diskusi terkait dengan rancangan proyek perubahan yang disusun. Kalau tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa eviden terkait dengan persentase pejabat yang telah mengikuti uji kompetensi, yang mungkin untuk jenjang di pelaksana atau jenjang di pejabat di level eselon 4 atau di pengawas atau jabatan administrasi, memang mungkin masih perlu untuk melakukan penyelenggaraan beberapa kegiatan uji kompetensi, dan itu data statistik yang tadi Ibu sampaikan sebagai eviden terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi yang ada saat ini. Kemudian sebagai informasi atau sebagai bahan untuk diskusi, barangkali Ibu terkait dengan tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi. Barangkali saya belum mendapatkan informasi ya Bu terkait dengan tahapan-tahapannya, apakah mungkin juga sudah disusun standar kompetensi sebagai acuan untuk pelaksanaan uji kompetensi, karena itu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Demikian juga terkait dengan informasi bagaimana pelaksanaan manajemen talenta, atau kalau sekarang Ibu sedang menyusun peraturan gubernurnya, seperti apa yang mungkin draft atau pemikiran dari reformer terkait dengan manajemen talenta dalam rangka kegiatan manajemen ASN yang ada di pemerintah Provinsi NTT. Kemudian penyelenggaraan manajemen talenta itu sendiri kan sebagaimana diatur di Permenpan RB itu ada beberapa langkah atau kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ASN, mulai dari akuisisi, kemudian pengembangan talenta, kemudian juga penempatan talenta, pemantauan dan evaluasi. Seperti apa rancangan yang sudah dibuat oleh
pemerintah Provinsi NTT. Apakah hal ini juga sudah dibuat semacam desainnya atau dibuat semacam mekanisme yang dibangun, atau mungkin ini memang akan diselesaikan di dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Kemudian terkait dengan merit system, karena kalau di judul tadi pelaksanaan uji kompetensi yang kemudian dikaitkan dengan penyelenggaraan merit system. Mohon informasi juga, barangkali pemerintah Provinsi NTT juga sudah melakukan pengukuran terkait dengan pelaksanaan merit system, karena KSN itu sendiri kan mencoba untuk menyusun instrumen ya, kriteria-kriteria apa yang bisa digunakan dalam menyusun atau melaksanakan merit system yang ada di kabupaten, kota, bahkan provinsi dan kementerian. Mulai dari mempunyai rencana kebutuhan ASN, kemudian melakukan rekrutmen, kemudian beberapa pengaturan lain terkait dengan kebijakan, pengembangan karir yang ada di instansi pemerintah, kemudian juga penerapan manajemen kinerja, mengaitkan kebijakan, melaksanakan promosi, kemudian juga terkait dengan perlindungan pegawai dan juga sistem yang mendukung untuk sistem informasi kepegawaian. Ini terkait dengan beberapa hal barangkali yang perlu untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan manajemen ASN di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi akan berfokus dengan pelaksanaan merit system dan manajemen talenta, regulasi atau pengaturan terkait dengan hal tersebut juga seharusnya menjadi pertimbangan atau perhatian dari reformer. Karena nanti terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi itu sendiri kan sebagai salah satu bagian saja dari rancangan atau dalam siklus manajemen talenta ataupun dalam merit system itu sendiri. Sehingga penyelenggaraan merit system pun sudah lebih terarah gitu, karena lebih berfokus kepada beberapa hal yang diatur terkait dengan standar kompetensi dan juga manajemen ASN secara keseluruhan. Dan tentu Ibu sudah mencoba juga untuk melihat gitu ya, kira-kira bagaimana ini untuk mengukur keberhasilan, karena Pak Mentor juga sangat fasih sekali, sangat paham sekali. Barangkali ini menjadi penyemangat Ibu, kira-kira capaiannya seperti apa ini untuk mengukur keberhasilan dari proyek perubahan yang Ibu susun nantinya, sehingga pimpinan atau mentor juga bisa mengetahui capaian-capaian, kemudian juga bagaimana mengukur keberhasilan, karena tadi Pak Mentor juga sampaikan outcome menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Artinya Ibu juga sedang memikirkan ini outcome, capaiannya seperti apa yang akan diwujudkan. Kemudian terkait dengan bagaimana melakukan strategi marketing, memang tadi juga sudah dipetakan, ada stakeholder mapping ya terkait dengan pemetaan stakeholders yang terlibat baik internal maupun eksternal. Sepertinya mungkin terkait dengan pengembangan kompetensi bukan bermaksud untuk menyodorkan LAN menjadi bagian, tetapi terkait dengan pengembangan kompetensi LAN sebenarnya juga bisa menjadi bagian dari stakeholders yang bisa membantu Ibu atau berkontribusi dalam penyelesaian proyek perubahan ini. Dan juga mungkin bisa dipetakan kira-kira kendala atau permasalahan apa saja yang mungkin dihadapi, sehingga bisa saja nanti mentor, coach, atau mungkin saya insya Allah bisa membantu dalam rangka penyelesaian proyek perubahan. Benar ada jawaban untuk Pak Adi? Baik Pak. Pak Widi. Terima kasih Pak Widi atas saran pendapatnya terkait tahapan uji kompetensi. Kami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukan pada Assessment Center, di mana memang dalam proyek perubahan ini kami akan menyusun standar kompetensi. Jadi di tahap pertama itu kami sedang nanti di tahap pertama itu pergub standar kompetensi untuk manajerial. Nanti di tahap kedua di 6 bulan kami menyusun pergub manajemen talenta. Namun perlu saya gambarkan di sini bahwa kami sudah uji coba untuk pelaksanaan manajemen talenta, di mana dalam pengujian itu kompetensi kami menguji potensi dan kompetensi. Jadi psikolog kami libatkan untuk memetakan potensi dan
kompetensi dilakukan oleh asesor, sehingga 9 kotak yang akan kami isi, jika sudah ada di kotak yang paling ujung kompetensi tinggi, potensi tinggi, maka tidak perlu lagi pengembangan, siap pakai. Namun di yang kompetensi rendah, potensi sedang itu perlu kita lihat bagian mana yang perlu kita kembangkan potensi. Kalau potensi mungkin sudah agak sulit, tetapi kompetensi bisa kita tingkatkan. Nah, ini rancangan manajemen talenta yang kita siapkan sesuai dengan aturan PAN-RB dimaksud. Khusus untuk sistem merit, Pak, beranjak dari undang-undang dan PP, ada 8 seperti yang saya gambarkan tadi di deskripsi. Perencanaan 10%, pengadaan 10%, pengembangan karir itu 30%, Pak. Itu nilainya cukup tinggi. Dan itu memegang peran penting di situ adalah uji kompetensi atau nilai kompetensi dimaksud. Promosi mutasi 10%, manajemen kinerja perlu saya informasikan bahwa kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, SKP sudah online dan penilaian prestasi kerja sudah dilakukan secara online. Dan sesuai dengan aturan dari Kemendagri, kami mendapat 40% TPP. Jadi kami sudah lakukan itu. Untuk penggajian dan penghargaan disiplin, kalau soal disiplin 10%, kami selalu mengisi di dalam, dan saya bersyukur bahwa kemarin dalam BKN Award untuk Rapat Koordinasi 2021, NTT mendapat juara 2 untuk pengendalian dan pengawasan. Kami menggunakan itu. Perlindungan dan pelayanan, kami juga ada lembaga bantuan hukum, Pak, yang dibuat di provinsi untuk membantu perlindungan kepada ASN. Dan sistem informasi sekarang dalam peta tadi saya gambarkan bahwa sedang disusun oleh teman saya yang sedang mengikuti pelatihan untuk pengawas. Untuk 20 JP sedang disusun oleh teman saya yang mengikuti pelatihan pejabat administrator. Yang berikut, terima kasih, Pak. Saya sangat senang Lan nanti masuk dalam stakeholder, Pak. Mungkin Pak sebagai salah satu stakeholder untuk mendukung kegiatan kami, kegiatan saya. Jadi jika ada hal-hal yang perlu saya komunikasikan, Pak Widi bisa membantu kami sehingga pelaksanaan manajemen talenta ataupun sistem merit di pemerintah provinsi NTT bisa mendekati Jawa Tengah. Dan mengukur keberhasilan, Pak, memang untuk mengukur keberhasilan dari uji kompetensi ini ada toolsnya. Jadi jika di bawah nilai 78, jadi 90 ke atas itu sudah optimal. 78 sampai 90 cukup optimal, di bawah itu kurang optimal. Nah, cukup optimal dan kurang optimal segera harus diintervensi dengan pengembangan kompetensi. Melakukan strategi marketing, tadi saya terima kasih banyak, Pak. Mungkin ada hal-hal penting juga yang harus saya pelajari dari LAN, akan kami terapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk masalah kendala dan permasalahan, kami Assessment Center sudah punya gedung. Tahun kemarin kami pengadaan 20 komputer dan tahun ini kami mendapat anggaran 55, Pak. Semoga dengan 75 kekuatan komputer berbasis CAD ini dalam waktu 1,5 tahun seluruh ASN di Provinsi NTT, khususnya di 39 perangkat daerah dan 82 OPT bisa kami laksanakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Sudaryanto. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya.